Ya, shalom, selamat malam semua. Bersyukur kepada Tuhan kita masih dapat kesempatan waktu untuk boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, dalam mission meeting hari ini, ya, ini pertama kali saya bergabung dengan komunitas mission meeting GET 3033 ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Nah, tema kita hari ini, Gereja Tuhan menghadapi akhir zaman. Oke, saudara, saya akan fokus poin kepada untuk mengerti apa saja. Ya, untuk mengerti apa saja yang dari Tuhan, hanya ada satu di antara dua pilihan. Ya, ternyata satu di antara dua pilihan ini berlaku untuk semua hal dalam kehidupan kita. Begini, memandang segala sesuatu, ya, walaupun kita pakai firman Tuhan, pakai Alkitab, tidak pakai buku-buku yang lain, ternyata sangat-sangat dipengaruhi. Kita memandang itu dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang manusia. Saya ulangi lagi, untuk bisa mengerti apa saja yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, ya, ternyata sangat mempengaruhi kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang manusia. Roh Kudus tolong kita untuk mengerti ini. Jelas yang Tuhan mau saudara dan saya melihat segala sesuatu yang dari firman, dari Alkitab, ya harusnya dari sudut pandang Tuhan. Tapi setan begitu licik dan kurang ajarnya. Kalau mission meeting ini punya target 2033, itu berarti usia amanat agung penginjilan itu berusia 2000 tahun. Kalau Yesus meninggal umur 33 dan tahun 2000 ke 2033 berarti sudah 2000 tahun. Bayangkan saudara, kita gereja dapat perintah sejak 2033 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini belum 40% aja belum. Mungkin 30% saya tidak tahu. Maka itu saya nggak akan lupa 25 Maret tahun 1988 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Di situ pelayanan desa terpadu itu mulai diresmikan, dikenalkan kepada nasional. Nah, dalam pertemuan itu di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Februari bukan Maret ya, Februari 1988, saudara, ada seorang pembicara, Bapak A.M. Sinaga, pemilik dan pendiri asuransi Bumi Asih-Jaya. Di dalam pembukaan kalimatnya, wah, kami hamba-hamba Tuhan tersinggung. Begini kata Bapak A.M. Sinaga, saya pengusaha, saya punya sekian banyak karyawan. Nah, kalau Tuhan itu seperti saya, ya, saya akan pecat semua karyawan ini. Wih, kaget saudara. Kenapa? Diberi perintah sejak 2000 tahun yang lalu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Sampai hari ini, itu 88, bahkan sampai hari ini 2025. Belum selesai tanggung jawab dan tugas yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Nah, kalimat ini buat saya pertama tersinggung, tapi bertobat. Sudah begitu, saudara tiap bulan minta gaji sebagai hamba Tuhan, misionaris.
baru sadar. Betul. Seharusnya Tuhan pecat kita semua. Rekan-rekan sekerjanya. Orang-orang yang dipanggil 2000 tahun. Dia beri perintah. Tapi gak selesai-selesai. Nah, salah satu penyebabnya karena kita melihat segala firman itu dari sudut pandang manusia. Bukan dari sudut pandang Tuhan. Maaf ya, beberapa saudara, ibu, bapak, jangan kaget lalu marah kalau mendengar pernyataan-pernyataan saya yang cukup tegas. Cukup tegas, ya. Begini. Bicara misi, bicara penginjilan, ya maaf, kepada Get 3033, jangan marah dulu karena saya baru kenal saudara hari ini. Tapi saya harap apa yang saya katakan tidak menyinggung program saudara. Maafkan saya dulu. Selama bicara misi penginjilan mengutus ke bangsa-bangsa, tapi tujuannya seperti para misionaris Eropa yang datang ke Indonesia, yang datang ke Asia, yang datang ke Amerika, yang datang ke Australia, ke New Zealand, dan semua negara di dunia. Apa itu? 100% misionaris Eropa yang datang. Mereka mencari jiwa-jiwa untuk dimasukkan ke denominasi mereka. Catat ini. Dan ini kerusakan fatal dari Injil. Maka itu saudara lihat, mengapa sampai hari ini, sudah di November 2025, 100% daerah Kristen di Indonesia itu penyembahan berhalanya tinggi dan kuat. Angka perceraiannya tinggi, bahkan kalah di daerah yang bukan Kristen. Kemiskinannya ngeri, kebodohan rakyatnya nyata. Padahal daerah Kristen, saudara. Seperti kami tinggal di Papua, menyedihkan sekali. Lihat Toraja, maaf kalau ada orang Toraja. 100% daerah-daerah Kristen di Indonesia ini jauh lebih tinggi menjunjung adat, hukum adat daripada firman Tuhan. Maka itu ada satu daerah Kristen yang punya moto mengerikan. Lebih baik kami dikatakan tidak bertuhan daripada kami dikatakan tidak beradat. Ngeri enggak? Itu daerah Kristen. Dan 90 sekian persen adat istiadat yang dipegang oleh orang-orang Kristen di daerah Kristen adalah adat yang memiskinkan. Saya sebut dua saja. Adat mas kawin dan adat kematian. Mengubur orang mati. Saya nggak tahu ini, roh ini kok bisa bercokol begitu kuat di daerah Kristen. Maka itu adat ini memiskinkan mereka sampai hari ini. Karena waktu misionaris datang dari Eropa, yang mereka targetkan adalah jumlah baptisan. Dan dimasukkan ke denominasi mereka. Karena kalau jumlah baptisan tidak bertambah, ini sejarah loh saudara, saya bukan ngarang. Kalau jumlah baptisan tidak bertambah, maka uang dana misi gak akan ada. Nah, misionaris itu orang Eropa tinggal di daerah Asia, aja Indonesia. Kalau gak ada uang, bayangkan. Akhirnya apa? Baptis, pokoknya baptis tanpa dimuridkan. Nah, ini kegagalan. Maka itu mereka ngaku Kristen, tapi adat tetap kuat karena gak jadi murid.
cuma jadi anggota gereja. Maaf ya. Lihat Nias. Di semua daerah Kristen di Indonesia, saya belum pernah menemukan gereja yang rajin dan hobinya pecah itu selain Nias. Ngeri perpecahan gereja di Nias. Lihat Mentawai, lihat Tanah Batak. Berapa banyak nama gereja Batak. Gereja Suku, gereja Simalungun, gereja Toba, gereja Karo. Lihat. Gereja Toraja. Nah, wilayah-wilayah misionaris ini sampai hari ini seperti wilayah kerajaan. Akan sangat sulit gereja lain masuk ke sebuah daerah yang sudah ada gereja lebih dulu. Contoh lain Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu dikuasai misi Jerman. Maka itu gereja induk Kalimantan Tengah, gereja Kristen Evangelis GKE. Oh, jangan coba-coba. Gereja lain bisa masuk ke wilayah GKE. Bisa perang. Lihat daerah timur. Semua pakai gemim, gemi, gemis. Itu keren. Ya. Gereja Masehi. Ya, GMIM. Gemim. Itu gereja Masehi Injili Minahasa. Gemi. GMIH. Gereja Masehi Injili Halmahera. Itu Maluku Utara. Gemis. Gereja Masehi Injili Sangir Talaut. Gemit. Gereja Masehi Injili di Timur. GKS. Gereja Kristen Sumba. Dan seterusnya. Misionaris Eropa sudah mengkotak-kotakkan tubuh Kristus dengan sinode mereka, lalu mereka mengkotak-kotakkan dengan kesukuan gereja suku. Dan terjadi sampai hari ini. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Tapi saya harus ngomong kebenaran ini. Fakta. Padahal segala sesuatu yang tertulis di Alkitab sebagai firman Tuhan harusnya semuanya untuk Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embel. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita melihat Alkitab, melihat firman Tuhan, harus wajib mutlak melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Jadi selama misi atau penginjilan masih dibayang-bayangi sebuah sinode, maka pencarian jiwa-jiwa itu diwajibkan untuk dibawa ke gereja mereka, ke organisasi mereka. Memang tujuannya untuk penambahan jiwa. Maaf ya. Nah ini fakta saudara. Maka itu akhirnya Injil tidak murni. Ya. Dengarkan kalimat ini. Saya lupa tahun 80 berapa. Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian yang menyedihkan. Daniel. Selama kamu menginjil dan gereja menginjil, lalu ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus, lalu pertanyaan terakhirnya sebelum memutuskan dibaptis. Jadi, saya masuk ke gereja mana? Saudara, pertanyaan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Gerejanya cuma satu. Maka itu sebelum kita yang bergerak di bidang misi, mencopot semua jubah denominasi
yang kita paksakan untuk Yesus pakai, maka Injil gagal. Jadi selama Tuhan Yesus kita paksa pakai jubah Katolik, jubah Reform, jubah Protestan, jubah Advent, jubah Baptis, jubah Pentakosta. Pentakosta ada banyak lagi jenisnya. Selama Tuhan Yesus masih punya banyak jubah sesuai dengan denominasi masing-masing, Injil gagal total. Walaupun gedung gereja berdiri megah dan jumlah anggota gereja enggak sedikit, tapi selama jubah itu masih dipakai, itu menyedihkan hati Yesus. Maka itu maaf, Get 3033 ini, maaf lah, saya ini baru kenal hari ini, saudara, jangan marah. Ada pertanyaan. Dulu ya, kira-kira 30 tahun belakangan sudah nggak ada yang bertanya kepada saya. Saya bersyukur. Jadi sebelum 30 tahun yang lalu, kalau orang undang saya, pertanyaannya dua. Bapak afiliasi dengan sinode apa? Itu pertanyaan penting buat mereka. Itu sudah lewat. Itu 30 tahun yang lalu. Sekarang, puji Tuhan, hampir tidak pernah ada yang tanya saya kalau mereka ngundang saya. Karena mereka tahu, saya berdiri di Injil Yesus Kristus Tuhan, tanpa jubah apapun juga. Biar jubahnya Yesus saja. Maaf. Ini yang kita harus ngerti. Oke, kita tinggalkan dulu masalah misi ini. Akan kita bawa ke gereja mana? Akhir zaman. Oke, maaf, gereja Tuhan. Ya, tema kita kan gereja Tuhan. Menanggapi apa? Menanggapi ya? Saya kok jadi lupa. Apa? Gereja Tuhan? Betul, menanggapi ya? Mana ini? Tolong bantu saya. Gereja Tuhan. Oh, menghadapi. Terima kasih. Akhir zaman. Maaf, kalau kita cuma nyebut gereja Tuhan saja, maka orang-orang gereja akan tanya, Tuhan yang mana? Tuhan Baptis, Tuhan Katolik, Tuhan Protestan, Tuhan GKI, Tuhan Pentakosta, Tuhan Pentakosta, Tuhan Advent, dan macam-macam lagi. Bayangkan. Jadi sulit kita akan mengerti kalau nyebut gereja Tuhan, ya harusnya gerejanya Tuhan Yesus. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu, untuk bisa mengerti hati Tuhan, mulai hari ini, kalau saudara melihat, membaca, belajar firman Tuhan, harus tahu dari sudut pandang Tuhan. Maaf, sekolah teologi, sekolah Alkitab, sekolah misi, itu pun ditanya pakai doktrin siapa dan doktrin apa. Gila nggak kita ini, saudara? Maka itu di antara sekolah teologi sendiri pun ada ketegangan yang nggak kecil karena doktrinnya beda. Bayangkan betapa pusingnya Tuhan. Maka itu tadi ketika saya dapat penjelasan 2033 berharap Injil menang. Karena itu 2000 tahun. Saya setuju. Dan itu luar biasa. Tapi sebelum kita berhasil mencopot jubah-jubah denominasi yang kita paksakan untuk dipakai Tuhan Yesus, maka semua akan gagal. Karena kalau ada jiwa baru bertobat, masuk gereja mana? Jadi anggota mana? Dibaptis atas nama gereja apa? Aduh, sedih sekali. Nah, gereja Tuhan ditanya, Tuhan yang mana? Maaf. Karena begitu rusaknya denominasi, sinode, sampai gereja sudah nggak tahu lagi Tuhan yang mana, maafkan saya. Tolong ya, yang nggak setuju jangan keluar dulu.
Ikuti sampai selesai. Nanti saudara akan ngerti. Kalau saudara keluar karena tersinggung, rugi besar. Oke ya, lanjut. Sekarang akhir zaman. Sama. Akhir zaman. Sama. Kita melihat akhir zaman dari sudut pandang siapa? Saya jelaskan. Kalau kita melihat akhir zaman dari sudut pandang manusia, maka yang diberitakan pasti cuma dua. Antikris dan pengangkatan atau rapture. Itu pasti. Jadi gereja Tuhan yang bicara akhir zaman, tapi dari sudut pandang kemanusiaan, bukan keilahian Tuhan, pasti yang dibahas antikris dan pengangkatan. Kenapa? Karena buat gereja Tuhan yang afiliasinya kepada manusia, maka akhir zaman itu menakutkan. Coba renungkan. Dari mana saya bisa mengetahui ini? Dari khotbah. Selama pengkhotbah akhir zaman, lebih banyak, lebih sering membicarakan tentang antikris. Itulah ciri-ciri gereja menghadapi akhir zaman dengan penuh ketakutan. Saudara, yang seharusnya kita bahas lebih banyak, harusnya figur Tuhan Yesus Kristus. Karena inti pribadi akhir zaman itu kepada kedatangan Tuhan Yesus. Bukan si antikris, goblok. Bertobatlah. Tuhan sedih kalau gerejanya bicara akhir zaman, tapi lebih banyak ngomongin antikris. Nggak penting. Terus pengangkatan. Terus mulai debat. Kita ini diangkat sebelum aniaya, di tengah-tengah aniaya, atau di setelah aniaya. Itu istilah dari Amerika semua, saya nggak suka. Pray, rapture, in the middle of rapture, after rapture. Itu gereja Amerika, jangan diikutin. Kita gereja Tuhan yang ada di Indonesia, pakai cara yang Roh Kudus ajarkan kepada kita yang di Indonesia. Nah, kalau kita bicara akhir zaman dari sudut pandang Tuhan Yesus, wih keren saudara, dengarkan. Mudah-mudahan saya bisa tunjukkan cukup banyak ayat yang kita akan tahu. Kalau kita bicara tentang akhir zaman dari sudut pandang Tuhan, itu menyenangkan sekali. Begini ya, saya berikan kalimat dulu. Akhir zaman dari sudut pandang Tuhan, itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah ini loh. Ini akhir zaman. Datanglah kerajaanmu. Jadi kalau saya pakai istilah politik, akhir zaman ini dunia sedang buat pemilu. Pemilihan umum. Sebab dunia akan memilih satu pemimpin. Nah akhir zaman ini kandidatnya ada dua. Calonnya. Kita mau pilih yang siapa? Satu, jelas Tuhan Yesus dong. Dua, si setan. Coba renungkan. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dan bicara akhir zaman, harusnya kita tuh sukacita, antusias. Jadi nggak pusing rapture, nggak pusing pengangkatan atau antikris, enggak. Karena ini pemilu dunia. Maka itu ketika gereja Tuhan memandang akhir zaman dari sudut pandang kemanusiaan, Yesusnya nggak muncul. Antikris dan rapture lebih banyak muncul. Padahal gereja Tuhan yang sejati dari Dia itu sedang berkampanye sekarang ini untuk mencari pendukung. Ayo pilih Yesus, ayo pilih Yesus. Dia akan jadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Harusnya begitu. Nah dalam konteks konsep ini,
Kalau saudara bicara akhir zaman, jadi menyenangkan nggak? Buat saya menyenangkan sekali. Karena datanglah kerajaan. Ini loh saudara. Oke, saya mulai dengan Wahyu 21. Filipus sudah jadi co-host untuk menayangkan ayat. Oke, Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti akhir zaman ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan, gereja Tuhan, God's home, rumah Tuhan, ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah, wih, proklamasi besar. Ini Yesus datang, ini akhir zaman. Lalu Yahweh Tuhan kita akan diam, akan tinggal, akan berdomisili, akan pindah dari surga ke dunia untuk bisa diam kumpul bersama-sama dengan manusia. Lalu manusia akan menjadi umatnya, dan dia Yahweh Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, Wahyu 21 ayat 3 itu artinya, ternyata Tuhan itu gak kerasan di surga. Bayangkan. Dia gak betah di sana karena dia sendirian. Dia maunya kumpul manusia. Maka itu ketika gereja sudah benar di hadapan dia, dia langsung mau pindah ke dunia, kumpul kita. Wih, luar biasa hati Tuhan. Jadi Tuhan gak dimiliki oleh salah satu sinode, tidak. Apa yang terjadi kalau dia sudah ada di tengah-tengah manusia, berdomisili di dunia, sudah pindah alamat, gak di surga lagi tapi di dunia. Lihat ayat 4. Waduh, ini luar biasa. Dan Dia yang Maha Kuasa, Bapa semua kehidupan, setelah pindah ke dunia, ada gereja benar, gereja sejati, the dream church, his dream church, gereja impiannya, yaitu saudara dan saya yang mau melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ia akan menghapus air mata, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini loh hati Tuhan. Selama masih ada bayi menangis kelaparan, ada anak-anak ditinggalkan oleh orang tuanya, penderitaan mereka, selama setan masih merajalela, merusak rumah tangga, menghancurkan pernikahan, merusak gereja, dan macam-macam lagi. Hati Papa itu gak pernah tenang, saudara. Gelisah hatinya. Nah, ini yang dia cari. Jadi, kemanapun saudara dan saya pergi, atas nama Tuhan Yesus dan demi Injilnya. Catat Wahyu 21 ayat 4. Di mana saudara dan saya pergi, ke daerah mana saja. Puji Tuhan, kalau GAT 3033 luar negeri tidak apa-apa. Kalau saya maunya tetap dalam negeri. Masih banyak saudara kita yang belum ditolong. Oke? Pokoknya kemana saja kita pergi, maka semua orang yang ada di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Kehadiran Yesus lewat Injilnya melalui kita itu untuk menghapus segala air mata. Ini kan manusiawi sekali, membuat mereka nggak menangis lagi
Kapan mereka nggak menangis lagi? Setelah bumi jadi sama seperti surga. Kapan bumi jadi sama seperti surga? Kalau ada yang punya surga pindah ke bumi. Keren toh? Ini luar biasa. Yesaya 62 mulai ayat 1. Yesaya 62 mulai ayat 1. Tolong kami Roh Kudus untuk menjadi gereja yang benar. Oke. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Sion itu gereja. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Ini loh. Kegelisahan Papa kita sedalam ini. Kalau kita sering memuji Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Tolong ambil ayat ini. Kalau saudara dan saya ingin menyenangkan Tuhan, jangan buat dia gelisah, gundah gulana, galau. Kapan dia galau, kapan dia stres, kapan dia sedih? Sebelum sampai kebenaran gereja bersinar seperti cahaya dan keselamatan dari Tuhan menyala seperti suluh. Coba Vel pakai terjemahan yang lain. Yesaya 62 ayat 1 ini. Demi Sion ayatnya. Aku tidak akan berdiam diri. Dan demi Yerusalem, aku tidak akan diam sampai kebenarannya memancar seperti cahaya dan keselamatannya seperti obor yang menyala. PS, demi Yerusalem, aku akan berbicara. Demi Sion, aku tidak akan tinggal diam sampai diselamatkan, sampai ia diselamatkan. Dan kemenangannya bersinar seperti obor di waktu malam. FIA atau VMD. Coba kita lihat ini loh. Jadi kalau kita ingin menyenangkan dia, jangan selesaikan kegelisahannya. Tolong supaya papa kita nggak gelisah, nggak sedih, ya, tapi berubah. Ini dia masih gelisah sampai hari ini karena kerinduannya belum tercapai. Mana Phil? Oh, kok hilang? Ada masalah, Vin? Ada yang bisa bantu? Oke. Ya. VMD, mana, Vin? Tunggu. Oh, ada masalah ya. Oke lah kalau gitu. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi papa kita tuh masih gelisah. Udah nak, kami sudah tiba di Jakarta 4 jam yang lalu lah ya. Makasih. Ada target yang papa rindukan atas kita. Nah, jadi akhir zaman ini saudara. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan sorga. Oke, VMD. Aku mengasihi Sion. Jadi aku terus berbicara atas namanya. Aku mengasihi Yerusalem. Jadi aku tidak berhenti berbicara. Aku akan berbicara sampai kebaikan bersinar seperti terang yang cemerlang, sampai keselamatan menyala seperti suluh. FIA. Oke. Karena aku mengasihi Sion. Karena hatiku merindukan Yerusalem. Maka aku tidak akan duduk diam saja. Aku akan berseru terus kepada Tuhan untuknya. Sampai kebenarannya bersinar-sinar. Dan keselamatannya bercahaya. Ini hati Tuhan. Jadi selama setan masih mengacak-acak dunia. Selama setan masih merajalela bergerilya,
Tuhan itu gelisah. Dan dia perlu kita, gerejanya, untuk menyatakan sesuatu kepada dunia ini supaya kerajaannya nyata. Nah, kalau saudara-saudara tahu inilah akhir zaman, berarti kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Wahyu 11 ayat 15. Ini akhir zaman. Wahyu 11 ayat 15. Ya. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia, garis bawahi. Katanya, ada 7 malaikat. Malaikat 1 sampai 6 kita nggak bahas. Saya lebih suka bahas malaikat yang terakhir. Karena ini finalnya, ini gongnya. Ini target utama Papa kita atas dunia ini. Saya ulangi, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya. Perhatikan. Dan ia akan memerintah sebagai raja di bumi sampai selama-lamanya. Ini akhir zaman. Jadi jangan ngomong antikris sama sekali. Gak penting. Kita harus ngomongin Tuhan Yesus. TSI langsung. TSI-nya, Phil. Ketika malaikat yang ketujuh meniup trompetnya, terdengarlah banyak suara dari surga yang berseru, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan memerintah seluruh dunia dengan nyata. Dan Kristus yang sudah dilantik oleh Tuhan akan memerintah sebagai raja bersamanya. Bayangkan, kalau akhir zaman seindah ini, kalau akhir zaman antusias ini, bahwa pemerintahan dunia nyata dipegang oleh Tuhan dan Yesus Kristusnya, mengapa kita takut menghadapi akhir zaman? Wahyu 3 ayat 21. Maka itu pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman, kalau mengkhotbahkan dari sudut pandang manusia, nggak ketemu ayat-ayat ini. Pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman, kalau hanya melihat dari sudut pandang manusia, yang ditemukan itu antikris, aniaya, ya, perang, bencana alam. Memang. Dan itu bukan urusan kita. Tapi kalau saya khotbah akhir zaman, saya ada di sisi Tuhan. Dan ini dia. Barang siapa menang. Halo. Ada 7 kali kata menang di Wahyu 2 dan Wahyu 3. 7 gereja. Akhir daripada setiap surat kepada 7 gereja itu selalu ada ada kalimat barang siapa menang. Barang siapa menang. Ini gereja yang ke-7, Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukkan, haleluya, bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Oke, logika anak-anak. Kan sama-sama untuk duduk, ya toh? Sama-sama untuk duduk. Tapi antara kursi dengan takhta yang sama-sama untuk duduk, kan kita tahu kalau kursi itu apa, takhta itu apa. Nah, menurut firman ini, barang siapa menang akan didudukkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus di atas takhtanya. Maaf, ini intermezzo. Kursi untuk orang capek, takhta untuk raja. Dah, itu saja.
Nah, kalau suruh milih, saya milih tahta dong. Saya nggak memilih kursi ada banyak, maaf. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau kita duduk bersama Tuhan Yesus, duduk bersama dengan Bapa di surga, di tahtanya, itu kan bukan lurah dan camat. Ini raja atas bumi ini. TSI-nya. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini. Keren. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini. Kamu akan menerima kuasa untuk memerintah bersamaku. Dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhtaku. Sebagaimana aku duduk di sebelah kanan Bapakku setelah aku menang dalam peperangan rohani yang besar. Izinkan saya ngomong tentang pengangkatan dari versi Tuhan. Sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Dari zaman dulu sekali sampai zaman sekarang. Kalau ada peperangan di sebuah negara atau peperangan antar negara, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Betul? Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi di antara yang kalah dan menang, ada kelompok di tengah-tengah. Siapa mereka? Pengungsi. Nah, biasanya yang diungsikan itu anak-anak dan wanita. Itu hukum internasional. Nah, buat saya rapture, pengangkatan itu mengungsi. Tapi kalau ada puluhan ayat di perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, Tuhan Yesus selalu berkata barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, saudara, di dalam peperangan secara fakta antar negara, yang akan duduk di pemerintahan baru yang menang, itu yang menang perang atau yang ngungsi? Tolong jawab. Ya jelas jawabannya yang menang perang. Maka itu kalau masih ada yang percaya rapture, pengangkatan, silakan. Itu pengungsi. Kalau saya maunya ikut perang, ya toh kan ada janji. Ada yang diungsikan, ada yang ikut perang menang. Nah, kalau ada janji seperti itu, ya harusnya kita milih yang perang dong. Yang ngungsi biar yang ketakutan, gak apa-apa. Maaf ya, jangan marah, jangan marah. Dan inilah akhir zaman. Bagaimana bumi menjadi sama seperti surga. Wih, keren sekali kalau bumi menjadi sama seperti surga. Hebat. Enggak ada lagi air mata. Enggak ada lagi penderitaan karena Yesus jadi raja bersama gerejanya. Lukas 12 ayat 32. Kalau Papa berkata begini lewat Tuhan Yesus. Ini ada komen hamba Tuhan dari Blitar. Senang banget kalau Papa jelaskan soal akhir zaman. Gak menakutkan. Soalnya gak menyampaikan soal antikris. Tapi soal Papa yang memberikan damai yang kekal. Amin. Ya. Janganlah takut. Karena kita memang sedang ketakutan. Tapi Yesus Tuhan berkata, jangan takut. Hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Saudara, lihat. Papa di surga. Ya. Oke, ini dari Banjarmasin ada yang komen. Gara-gara khotbah akhir zaman tentang penyiksaan, sampai ada yang takut punya anak. Ya itu. Karena khotbah yang salah. Ya. Saudara perhatikan, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, dengar. Kalau kita ini kawanan kecil dan Bapa memberikan kita kerajaannya itu, saudara mau apa? Kalau nggak mau ikut memerintah bersama dia, TSI-nya, Phil, maka itu ayo kita semangat. OBS dulu ya. Kalian yang hanya kecil jumlahnya, janganlah takut.
Sebab Bapamu senang memberikan kepadamu berkat dari pemerintahnya. TSI, hai kalian para pengikutku, janganlah cemas. Biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tak berdaya. Karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaannya. Kurang tepatnya, dia beri kerajaannya. Wih, luar biasa. VMD-nya. Ini loh saudara, jaminan yang Tuhan beri. Jangan takut, hai kawanan domba yang kecil. Bapamu dengan senang hati telah memberi kerajaannya kepadamu. Haleluya. FIA-nya. Terima kasih Bapak. Maka Tuhan senang kalau mendengar akhir zaman seperti ini. Oleh karena itu janganlah takut. Karena Bapa kalian berkenan memberikan kerajaannya kepada kalian. Ayo kita terima. Hari ini ada kerajaan yang luar biasa. Wih, orang hebat ini, Dokter Wirawan Teja. Makasih nak kamu hadir. Lukas 22 ayat 29. Supaya lengkap kebahagiaan kita. Supaya lengkap. Ya. Lukas 22 ayat 29. Dan aku, Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Bagi kita yang menang. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Berarti otoritas kerajaan yang Tuhan Yesus beri kepada kita itu sejajar sama dengan otoritas kerajaan yang Yesus dapat dari Bapa di surga. Sama. Wih, ini luar biasa. Nah sekarang kalau kita mendapat hak-hak kerajaan sedahsyat ini, lalu kita nggak pakai, lalu kita mau ngungsi, rugi besar. Yang rugi bukan cuma kita, bukan cuma Tuhan, orang-orang yang bisa kita selamatkan. Karena otoritas kerajaan itu kita nggak gunakan, karena kita ngungsi. Sebagaimana Bapak PS, sebagaimana Papa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Terima kasih. Senang gak akhir zaman kalau begini modelnya? Senang sekali. Ini luar biasa. Hebat. Oh saudara, ada banyak ayat. Sayang waktunya ya. Tapi saya tambah satu. Karena setelah ini saya ingin, nanti Papi serahkan kepadamu ya Lim, untuk mimpin diskusi. Saya senang kalau ada pertanyaan supaya kita jelas. Oke. Lihat ayat ini. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ya. Nah, ini terjemahnya salah. Dan engkau telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita, dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Pernah tahu ya yang menjadikan kita kerajaan, raja-raja itu? Ya, ini dia MLT ya. Bahasa Inggris juga jelas. He has made us kings and priests. Dan engkau, MLT, telah menjadikan kami ini raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami. Wow, seru sekali ini saudara. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Saya lebih sama. Engkau telah menjadikan mereka raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka semua akan memerintah di atas bumi. Bayangkan, kalau seperti ini janji Papa, mau takut apa ngadapi akhir zaman? Oke ya, ini kan sungguh-sungguh luar biasa kalau kita melihat fakta ini dalam kehidupan kita.